Assalamualaikum, jumpa kembali di channel Aviandro. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengganti head untuk printer Epson tipe L3210. Printer ini mengalami mampet pada headnya sehingga perlu dilakukan penggantian head yang normal atau head yang baru. Seperti pada video, untuk bisa melakukan penggantian head, kita perlu membuka bagian atasnya terlebih dahulu. Ada dua baut yang akan saya lepaskan di sini. Yang pertama baut yang depan tadi yang sudah lepas, kemudian baut yang berada di sebelah dalam ini seperti pada video. Untuk melakukan penggantian head, kita cukup mengangkat di bagian unit scannernya saja, jadi tidak perlu melakukan pembongkaran casing seperti pada video ini. Ini bagian head unitnya kita angkat, kemudian kita ganjal menggunakan obeng atau besi agar posisi scanner unitnya tidak jatuh seperti pada video. Setelah dilakukan pengangkatan pada scanner unit seperti kita melakukan pengangkatan pada kap mobil, seperti itu kurang lebih. Selanjutnya kita bisa membuka penutup untuk headnya seperti pada video. Ini yang putih berlubang-lubang ini adalah penutup untuk bagian tintanya, yaitu selang yang menghubungkan ke bagian kisi-kisi dari tinta ini. Kemudian selanjutnya mika yang digunakan untuk mengunci selang kita lepas, dan selangnya juga kita lepaskan dari dudukannya seperti pada video. Selanjutnya kita angkat bagian tinta yang menempel ke head putih-putih ini, bagian yang menghubungkan dari selang ke head. Di bagian kanan kirinya ini ada pengaitnya, sehingga kita pastikan pengaitnya kita lepaskan dulu atau kita dorong ke dalam sehingga pengaitnya tidak nempel. Kemudian kita angkat dan kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk head sendiri tipe L3210 ini sama dengan tipe L series yang lain. Tipenya itu sama untuk L210, L110, L310, L320, juga tipe L series yang lain. Untuk headnya sendiri ada 3 baut di sini, akan saya lepaskan terlebih dahulu. Setelah bautnya terlepas, selanjutnya untuk kabel fleksibelnya kita sesuaikan dulu atau kita lepaskan dari dudukan, sehingga untuk mengangkat head tidak terjadi kesulitan. Seperti ini, ada beberapa fleksibel. Yang besar ini fleksibelnya masuk ke head, sedangkan ada fleksibel kecil masuk ke sensor di bagian belakang rumah headnya ini atau rumah cartridge-nya. Setelah headnya bisa kita lepaskan seperti di video, ini fleksibelnya kita lepas, kita cabut, dan ini adalah head yang mampet atau yang rusak. Untuk selanjutnya kita ambil head yang baru. Ini head baru yang akan kita lakukan, yang akan kita gunakan untuk mengganti head yang lama. Untuk posisi pemasangan head ini dilakukan dengan hati-hati, jangan sampai tangan kita menyentuh bagian ujung head atau bagian bawah head, karena kalau tangan kita menyentuh, dikhawatirkan nanti headnya akan rusak, sehingga harus kita lakukan dengan hati-hati. Kalau ada kaos tangan yang bisa kita gunakan, kaos tangan itu jauh lebih baik. Setelah fleksibel kita pasangkan ke head, selanjutnya seperti pada video, headnya kita pasangkan kembali ke rumahnya atau ke rumah head ini. Kita rapikan kembali atau kita kembalikan posisi fleksibel ke posisi semula. Selanjutnya headnya kita baut kembali. Kita pasangkan baut yang berjumlah 3 buah, yaitu di pojok-pojok. Setelah bautnya kita pasang, selanjutnya kita kembalikan lagi tangki atau saluran yang menyalurkan tinta dari tangki ke head. Ini disalurkan melalui kabel atau melalui selang. Printer jenis ini menggunakan 4 buah warna atau 4 buah tinta, yaitu warna biru, kemudian warna kuning, warna hitam, dan juga yang satunya adalah warna merah.
Sebelum kita memasang kembali selang ke headnya, kita cek terlebih dahulu apakah tinta sudah mengalir atau belum. Jika tinta belum mengalir, bisa kita lakukan penyedotan pada ujung dari selang ini. Kita juga harus pastikan untuk posisi tangki tinta tidak mengalami kehabisan atau tintanya masih cukup untuk kita lakukan penyedotan sehingga tidak kering seperti pada video. Kita sedot semua sehingga posisi tinta sudah terkumpul di ujung dari selangnya ini dan tidak ada yang masuk angin seperti itu. Setelah dipastikan semua tinta sudah mengalir, kemudian bisa kita pasangkan kembali ke rumah cartridge-nya. Nanti pertama kali pemakaian bisa kita lakukan cleaning terlebih dahulu. Tujuan dilakukan cleaning ini adalah untuk memastikan semua tinta meresap ke bagian head sehingga ketika nanti tinta semua sudah masuk atau sudah meresap ke bagian head, printer sudah siap untuk digunakan. Biasanya cleaning ini dilakukan beberapa kali, bisa 2-4 kali, nanti menyesuaikan ketika headnya itu sudah terpasang. Ketika kita lakukan cleaning 1 atau 2 kali, kemudian sudah kita tes sudah normal, artinya sudah cukup. Namun jika 1 atau 2 kali hasil dari printnya belum maksimal atau tinta belum mengalir, maka bisa kita lakukan cleaning sampai beberapa kali untuk memastikan semua tinta atau semua warna meresap ke headnya masing-masing. Setelah head kita pasang dan kita rapikan, untuk selanjutnya proses cleaning bisa kita kerjakan. Untuk melakukan cleaning dianjurkan tidak menggunakan yang flushing tank atau pembersihan yang dalam, jadi cukup dilakukan cleaning beberapa kali saja biar tidak membuang-buang tinta. Kecuali jika sudah kita lakukan cleaning beberapa kali namun belum juga muncul tulisan, maka bisa kita lakukan teknik menggunakan cleaning tingkat dalam atau biasa disebut flushing tank. Cleaning model ini memastikan bahwa semua warna tinta masuk atau meresap ke head, namun akan lumayan menguras banyak tinta, sehingga untuk melakukan flushing tank kita pastikan tangki terisi setidaknya separuh dari tank untuk mengamankan agar head tidak mengalami kekeringan. Selanjutnya kita pasangkan kembali head unitnya atau kita kembalikan posisi seperti sedia kala. Untuk tipe L3210 ini pada bagian pojokan scanner unitnya ini ada pengaitnya seperti di video ini, sehingga kita kembalikan pengaitnya terlebih dahulu agar posisinya kembali seperti sedia kala. Setelah posisinya sudah pas, selanjutnya baut kita kembalikan atau kita pasang kembali seperti semula. Baut ada 2 di bagian depan dan juga di bagian pojok dalam. Pastikan untuk pemasangan pengait dan juga baut ini sudah presisi sehingga tidak terjadi kesalahan atau biasanya tidak pas kalau kita masangnya tidak presisi, nanti tutup atau scanner unitnya ini tidak akan pas. Ya, mungkin tutorial penggantian head pada kesempatan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan atau hal yang mungkin belum jelas, bisa dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih.